Perkenalkan, nama saya Gapudesima Poenamo dengan NIM 201010301118. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi atau alat reproduksi pada pria. Oke. Nah, untuk alat-alat reproduksi pada pria, yang pertama itu ada yang namanya skrotum. Ya, jadi skrotum itu kulit pembungkus testis dan dapat mengerut dan mengendur karena terdapat otot polos atau biasa disebut dengan otot dartos. Nah, skrotum ini juga berfungsi untuk mengatur suhu bagi testis. Oke, setelah dari skrotum, maka selanjutnya kita akan masuk pada testis itu sendiri. Jadi, testis itu berjumlah sepasang. Biasanya kalau pada penampang itu kita cuma lihat satu karena penampaknya dari samping. Jadi, fungsi dari testis sendiri itu merupakan penghasil sperma. Jadi di testis itu sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Nah, di sini juga dihasilkan hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Nah, jadi di testis itu ada 3 proses. Yang pertama itu ada proses pembentukan sperma, ada juga proses penghasilan hormon estrogen, lalu ada juga proses penghasil hormon testosteron. Oke, berikutnya dari testis kita berpindah ke epididymis. Nah, epididymis ini merupakan tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Jadi, sperma dari testis itu belum matang. Jadi, untuk di epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan juga pematangan sperma. Nah, setelah sperma matang, maka sperma akan melanjutkan perjalanan menuju ke saluran yang biasa disebut dengan vas deferens. Nah, dari saluran vas deferens ini, sperma akan menuju ke vesika seminalis. Nah, vesika seminalis ini sendiri di tempat di vesika seminalis ini, sperma akan diberi nutrisi, dan di vesika seminalis juga merupakan tempat penghasil semen atau cairan berwarna putih. Lalu dari vesika seminalis, sperma akan keluar menuju ke prostat, kelenjar prostat. Nah, untuk kelenjar prostat sendiri itu merupakan tempat bertemunya saluran sperma dan juga saluran urin. Jadi untuk informasi teman-teman, laki-laki itu saluran urin dan saluran spermanya itu satu. Ya, jadi setelah bertemu saluran sperma dan saluran urin akan menuju ke kelenjar Cooper. Nah, di kelenjar Cooper ini merupakan tempat penghasil getah basah bagi sperma. Nah, lalu terakhir sperma akan dilanjutkan ke penis. Nah, sekarang kita masuk di penis. Nah, kalau penis itu terdapat jaringan erektil yang dapat membuat penis mampu berelaksasi dan juga berkontraksi. Nah, di penis juga itu terdapat kepala atau biasa disebut dengan gland penis. Nah, di situ terdapat kulit pelindung yang akan dipotong saat hitan. Ya. Jadi demikian video saya hari ini tentang alat reproduksi pada pria. Semoga bermanfaat.